Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di program Komentar Berita Sepekan Suma TV hari ini. Sahabat Suma TV, komentar berita kita adalah berita yang menyita perhatian publik dalam beberapa hari ini. Ya, topik komentar berita adalah tentang BPJS. Sahabat Suma TV, mulai 1 Maret 2022 yang lalu, kartu BPJS Kesehatan menjadi kartu sakti karena menjadi salah satu syarat untuk mengurus SIM, SKCK, STNK, transaksi jual beli tanah sampai kepada pendaftaran haji dan umroh. Ya, setidaknya tercatat ada 30 kementerian lembaga termasuk gubernur, bupati dan wali kota yang diminta untuk menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan program tersebut. Ya, sakti benar ini kartu BPJS. Artinya, sekarang ini seluruh lapisan masyarakat ini tanda petik dipaksa untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Pemaksaan itu dipayungi pula oleh instruksi Presiden Jokowi nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas mengatakan bagi kelas kaum menengah ke atas alias yang berduit, menjadi peserta BPJS Kesehatan itu bukan paksaan katanya, tetapi merupakan suatu kewajiban. Menurut Humas tadi, menjadi peserta BPJS Kesehatan merupakan kewajiban. Katanya nih, semua wajib terdaftar, orang miskin dan tidak mampu dibayar oleh negara. Sedangkan yang mampu dibayar sendiri maksudnya, ya. Ini mantap humasnya. Sahabat Suma TV, saat ini kita sudah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Bapak Dr. Dedi Hermawan. Kita meminta pendapatnya tentang kartu BPJS yang sakti dalam tanda petik ini. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat terus nih Pak Dr. Dedi ini. Sangat sering kita dengar pengamat pendapat-pendapatnya di media massa ya. Pak Dedi, sekarang kita minta komentar Pak Dedi tentang katakanlah kesaktian kartu BPJS tadi. Bagaimana menurut Anda Pak Dedi? Ya, ini memang menjadi perhatian masyarakat ya, publik ya, karena kartu ini yang di dalam prakteknya itu pengelolaannya masih belum maksimal ya, masyarakat juga masih belum banyak yang terdaftar dalam BPJS. Ini kemudian menjadi ada instruksi lagi, ada kewajiban lagi bahwa di dalam berbagai pengurusan layanan wajib menyertakan kartu BPJS. Sebenarnya pemerintah mesti melakukan kajian yang cukup detail ya sebelum mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban menyertakan BPJS ini dalam berbagai pelayanan ya. Kenapa? Karena masyarakat sekarang kan masih terbebani dengan berbagai masalah yang sekarang dihadapi, kemudian pelayanan publik juga progres pelayanan primanya juga masih sangat lambat, sistem yang berbasis IT juga belum optimal. Nah, kita khawatir kebijakan ini justru akan menjadi beban bagi masyarakat karena berbagai hal belum diberesin oleh pemerintah ini. Jadi saya khawatir kebijakan ini nanti justru akan menyebabkan beban bagi masyarakat sendiri gitu. Iya, Pak Dedi, speknya direview dulu. Direview dulu ya. Buru-buru. Pak Dedi, menurut Anda ada nggak korelasinya antara kewajiban punya kartu BPJS dengan pengurusan berbagai hal pelayanan publik tadi? Karena kan rasa-rasanya kalau kita harus lunas PBB kan, kalau kita biasanya kan itu oke lah, masih masuk akal. Tetapi kalau ini dengan pelayanan publik sampai ke haji dan umroh menjadi syarat punya kartu BPJS, itu menurut Anda ada korelasinya nggak ini? Iya, sebaiknya saran saya jangan dipaksakan kebijakan ini.
Selama pemerintah sendiri belum bisa membereskan pemberian layanan ke masyarakat dengan baik. Betul, betul. Dan banyak masyarakat juga kan belum berpartisipasi ya di dalam pendaftaran di BPJS ini. Banyak yang masih belum terdaftar di lapangan itu kan masih. Nah itu nanti menjadi kendala bagi mereka di dalam hal mengurus keperluan-keperluan administratif maupun keperluan layanan lainnya. Ini jangan sampai menghambat. Ya, Pak Dedi, dipertimbangkan kembali ya. Ya, kalau menurut Anda sejauh ini pelayanan BPJS di yang menggunakan jasa BPJS di rumah sakit itu sejauh ini menurut Anda bagaimana pelayanannya, Pak Dedi? Ya, kalau kita lihat di lapangan, misalnya dalam kasus pelayanan kesehatan aja ya, itu di layanan-layanan rumah sakit itu masih jauh dari harapan masyarakat. Ya. Layanannya itu juga banyak kekurangan-kekurangan yang membuat masyarakat atau pasien itu merasa nggak nyaman ketika mendapatkan pelayanan kesehatan dengan skema BPJS maupun skema jaring pengaman sosial lainnya, sehingga banyak mereka akhirnya memilih untuk menambah, pindah kelas, macam-macam gitu lah. Karena memang layanannya itu masih belum layak membuat masyarakat menjadi lebih baik di dalam upaya untuk perbaikan kesehatannya. Itu dalam kasus layanan kesehatan melalui BPJS. Mungkin juga di berbagai sektor lainnya terjadi hal yang serupa. Kenapa? Karena pemerintah sendiri itu memang masih belum tampil secara maksimal di dalam memberikan pelayanan. Ya, reformasi pelayanan publik juga di lapangan di bawah itu kan masih carut-marut juga sebenarnya. Sehingga kita sangat khawatir dengan beban seperti ini ya, justru akan menyebabkan hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Iya. Saya jadi Gitu ya. mengevaluasi sebenarnya apa yang paling menguntungkan bagi masyarakat dengan kebijakan ini. Nah, ini yang perlu dicek ya ke masyarakat. Apakah memang ini merupakan kebutuhan mereka bahwa harus menyertakan BPJS sebagai syarat ya untuk pemberian layanan-layanan yang lain. Ya. Apa keuntungannya, apa kerugiannya, ini yang perlu dievaluasi oleh pemerintah sebelum dia membuat kebijakan ini. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan lagi nih, Dr. Dedi ya, kalau sebelum pemerintah menerapkan aturan ini ya. Dalam hal pelayanan, mungkin dalam hal semua instrumen-instrumen pendukungnya gitu, Pak Dedi ya. Iya, saya bersentuhan langsung ya di lapangan ya. Memeriksa pelayanan-pelayanan yang diterima oleh warga ya, masyarakat melalui skema jaminan sosial seperti ini. Itu memang banyak tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat. Kepuasan. Ya. Karena memang terkesan termarginalkan, terkesan terpinggirkan mereka-mereka yang dapat skema seperti ini. Betul, betul. Nah, kita juga pernah merasakan itu. Warga yang sudah mengikuti jaminan sosial seperti ini, implementasinya juga masih buruk. Kemudian tambah lagi implikasi mereka harus mendapat beban bahwa semua layanan itu harus ada BPJS. Ya. Nah ini yang kita khawatirkan nanti akan kontraproduktif di tengah masyarakat. Sebaiknya beban untuk masyarakat dikurangi ya. Harus lebih proaktif ya di dalam memberikan pelayanan dengan skema yang semudah-mudahnya. Betul. Nah, kita bukan lagi berharap ditambah dengan ini ya. Sistem integrasi itu bisa diwujudkan ya. Tidak perlu terlalu banyak prasyarat bagaimana pemerintah bisa menciptakan sistem layanan yang simple gitu, yang praktis, yang memudahkan, yang tidak perlu membebani masyarakat dengan banyak persyaratan dan sebagainya ya.
Perlu ada terobosan melalui inovasi teknologinya yang bisa secara otomatis gitu ya. Warga negara itu ketika ada musibah, ada urusan-urusan pentingan administrasi itu bisa dengan cepat gitu ya dilaksanakan tanpa harus dengan prasyarat yang macam-macam. Ini yang menjadi keluhan ya sebenarnya ya, layanan berbagai layanan di masyarakat, layanan di usaha ya, layanan di bidang administrasi itu masih banyak penyakit-penyakit administratif yang banyak membebani masyarakat. Ini yang birokrasinya terlalu panjang ya. Ya, jadi memang banyak hal. Jadi pemerintah perlu meninjau ulang kebijakannya untuk menerapkan mensyaratkan kartu BPJS ini ya, Dr. Nedi ya. Di situasi pandemi seperti ini yang beban ekonomi masyarakat masih sangat berat gitu ya, minyak goreng juga langka, ya pemerintah jangan menambah-nambah lagi sebaiknya. Perbaiki aja layanannya, dia punya data gitu ya. Bagaimana dengan data yang dia punya, dengan sistem yang ada itu justru meringankan masyarakat. Itu yang intinya sekarang ini pemerintah harus tampil dalam performance seperti itu. Baik, Dr. Nedi, terima kasih banyak ini atas waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat jumpa lagi. Situasi di lapangan kondusif. Baik, terima kasih ya Dr. Nedi ya. Salam sehat ya. Ya, assalamualaikum. Sahabat Soma TV, demikian tadi komentar dari Dr. Dedi Hermawan, pengamat kebijakan publik, dosen Universitas Lampung. Sahabat Soma TV, komentar kita yang pertama tentu kita salut dulu nih dengan pihak-pihak yang berperan dalam menyusun sehingga dia berhasil menjadikan kartu BPJS ini bisa begitu sakti, bahkan sampai terbit Inpres. Salut dulu untuk BPJS ini. Cuma pertanyaannya tadi, apa hubungannya kewajiban punya kartu BPJS dengan pelayanan publik? Sebab selama ini ya, kita berpikir punya kartu BPJS itu adalah hak, bukan kewajiban sebagaimana kita harus bayar pajak. Kalau di suatu daerah ada masyarakat harus lunas PBB dulu, kemudian syarat berikutnya bisa diurus, itu masih bisa masuk akal ya. Nah, kalau soal BPJS, kita berpikir selama ini mau atau tidak punya kartu BPJS itu adalah hak seseorang, mau pakai atau tidak, bukan suatu kewajiban. Mungkin begitu kebanyakan anggapan orang ya. Khawatirnya lagi begini, gaya BPJS yang selama ini tidak diikuti dengan pelayanan yang baik. Ini yang mengkhawatirkan. Karena pernah ada rumah sakit yang mengeluh ini, karena BPJS belum membayar biaya perawatan pasien yang diklaim rumah sakit ke BPJS. BPJS belum bayar. Gara-gara BPJS lambat dalam membayar rumah sakit, akibatnya pelayanan rumah sakit kepada pemegang kartu BPJS tadi menjadi buruk. Berbeda pelayanannya dengan pasien yang membayar sendiri. Jadi, kalau Anda masih bisa memaksa harus pakai kartu BPJS, masyarakat juga ada hak untuk meminta Anda memperbaiki pelayanan. Begitu. Ya, kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Demikian komentar berita Soma TV kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di komentar berita TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.